Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana-mana kita melihat ada wajah-wajah yang lesu. Wajah yang lesu, tidak bersemangat, sering ditunjukkan dengan kepala yang tertunduk. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, ketika pemazmur menuliskan dalam Mazmur pasal yang ke-27. Dikatakan ayat yang ke-6, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan. Pemazmur mengatakan dia punya musuh, dia punya tantangan. Bahkan di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan ada penjahat-penjahat yang menyerang dia. Bahkan dikatakan ada tentara berkemah mengepung dia. Segalanya sepertinya tidak seperti yang dia harapkan. Tetapi dia berkata, kepalaku tegak. Kepala tegak memang kadang-kadang ada kesan bahwa sombong ataupun meremehkan. Tapi di dalam konteks ini pemazmur tidak mengatakan seperti itu. Yang dimaksudkan di sini tegak kepalaku itu adalah aku tetap optimis. Aku tetap bersemangat. Aku tidak goyah, aku tidak takut, aku tidak tawar hati, tetap tegak kepalaku. Mengapa pemazmur di tengah-tengah begitu banyak tantangan, di tengah-tengah begitu sulitnya keadaan, musuh di mana-mana, ada orang-orang yang ingin menghabisinya, berbagai macam persoalan melanda, tapi dia berkata, kepalaku tetap tegak. Saya kira semua kita menginginkan hal seperti itu. Ayo kita belajar dari pemazmur ini. Di ayat yang ke-27, Mazmur 27 ayat yang pertama dikatakan, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Dari ayat pertama ini kita mengerti dua hal mengapa kepalanya tetap tegak. Yang pertama adalah karena dia mengizinkan Tuhan yang menerangi jalan-jalannya. Ketika dia melihat di sekelilingnya gelap, tetapi secara spiritual di alam roh dia melihat terang. Ada banyak hal yang dia lihat secara mata jasmani seperti tidak memberikan pengharapan. Tapi ketika dia melihat dengan mata rohani, dia melihat ada terang ajaib. Ada pertolongan Tuhan, ada jalan keluar, ada terobosan, ada mukjizat-mukjizat yang sedang terjadi di alam roh dan akan menjadi kenyataan. Yang kedua, dikatakan karena Tuhan adalah benteng hidupku. Kita tetap tegak berdiri, tidak tertunduk, tidak lemas, tidak kehilangan gairah, tidak berputus asa, karena kita tahu, nggak peduli seberapa banyak musuh yang menyerang, benteng pertahanan kita adalah Allah. Dia adalah batu karang yang teguh. Dia adalah maha kuasa. Dan tidak ada satu kuasa pun yang melebihi kekuatannya. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Itu sebabnya banyaknya musuh tidak menjadi persoalan. Sebab kita aman di dalam benteng perlindungannya. Dan yang ketiga, saudaraku, dikatakan di dalam ayat yang kelima. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mengapa tegak kepala kita di dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan persoalan? Karena justru pada saat tantangan dan persoalan datang, kita mendapatkan perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Dia menyembunyikan kita. Dia adalah tempat persembunyian kita.
Itu sebabnya kita tidak goyah. Kepala tetap tegak. Karena kita bersembunyi di bawah kepak sayapnya. Seperti lagu yang sering kita nyanyikan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Di bawah kepak sayapnya kita terlindungi. Dia menyembunyikan engkau di bawah kepak sayapnya. Tetap tegak memandang ke depan. Dan yang terakhir saudaraku, ayat yang ke-9. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah, penyelamatku. Yang keempat adalah tetap tegak kepala ini. Karena kita tahu pertolongannya tidak pernah terlambat. Dia adalah jaminan pertolongan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang saat ini mengatakan situasi sedang baik. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, sekalipun situasi sangat amat tidak baik, Dia Tuhan yang melindungi saudara. Dia Tuhan yang menyertai saudara. Dia Tuhan yang menerangi jalan-jalan hidupmu. Dia Tuhan yang menyelamatkanmu, yang memberikan kepadamu pertolongan. Jangan tertunduk. Hadapi. Karena engkau adalah pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati saudara.